Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, berjumpa lagi di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat. Ustadz Jimmy bagaimana, sehat ya Jim? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Ya. Jadi video kali ini saya akan membacakan salah satu komentar dari subscriber Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, sabar sama ikhlas itu beda apa tidak Pak Kiai? Oh iya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar dan ikhlas itu ada kesannya itu ada kecocokan. Tapi itu kalau menurut orang ahli mantik dinamakan nisbat tabayun. Nisbat tabayun artinya penggolongan yang sangat jauh berbeda. Kan di dalam ilmu mantik ada yang disebut nisbat hubungan ya, penisbatan penghubungan, nisbat yang berbeda, atau dalam istilah lain disebut nisbat takholuf. Nisbat takholuf, nisbat tabayun itu artinya sama. Artinya apa? Hubungan antara sabar dengan ikhlas itu berbeda jauh. Maksudnya kayak gitu. Okay. Karena apa? As-sabru al-habsu alal makruhi, tertulis di dalam Tafsirul Lubab halaman 283 al-juz'ul awal. Jadi sabar atau sabar menurut Ibnu Adil di dalam tafsirnya disebutkan as-sabru, sabar itu apa? Al-habsu, berusaha menahan, alal makruhi, pada segala sesuatu yang tidak disukai. Itu namanya sabar. Kita mendapatkan perilaku yang tidak kita sukai, kita tidak melawan, kita tidak menghiraukan, itu kita kategorinya bersabar. Jadi as-sabru di dalam hadis riwayat Imam Abid Dunya di dalam kitab As-Sabri Abu Syekh Fithawabi an Aliyin itu ada 3. Ada 3 macam sabar. As-sabru salah satun di dalam hadis. As-sabru salah satun, sabar itu ada 3. Yang pertama itu sabrun alal musibah, artinya kita sabar di dalam menghadapi segala sesuatu yang menjadikan kita tidak nyaman, tidak enak. Musibah itu kullu ma asa'al mu'mina fa huwa musibatun, dalam sebuah hadis. Saya ulangi. Jadi ini sabar yang pertama adalah fasabrun alal musibah. Sabrun alal musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Apa musibah itu? Kullu ma sa'al mu'mina fa huwa musibatun. Kullu ma asa'al mu'mina, segala sesuatu yang menjadikan mukmin ini tidak enak, tidak nyaman, tidak tenang. Fa huwa musibatun, maka itu dinamakan musibah. Kita sabar di dalam menghadapi semua musibah. Musibah itu kan musibah apa? Kehilangan anak, musibah kehilangan apa saja ya, yang menjadikan kita tidak suka itu loh. Kita bertahan, itu sabrun alal musibah. Dan sabar alal musibah ini, sabrun alal musibah, menghadapi musibah ini ada batasnya Ustaz. Sabar yang ada batasnya hanya satu ini, sabrun alal musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah ini ada batasnya. Ketika musibah ini sudah hilang, maka sabarnya pun akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, wasabrun ala taati, sabar di dalam taat kepada Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena kita sebagai makhluk Allah, kita harus senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, wasabrun anil maksiyah, sabar di dalam
meninggalkan kemaksiatan. Hati kecil kepengen melakukan maksiat. Hati kecil pengen yang namanya membangkang. Akan tetapi karena kita menyadari sebagai manusia ada batas-batas yang dilarang oleh Allah. Yaitu maksiat itu kan dilarang oleh Allah. Sehingga kita tidak mau melakukan kemaksiatan. Lah, kita menahan untuk tidak melakukan maksiat ini sudah dinamakan sabar. Namanya sabrun ala tarkil maksiat. Berarti ada 3 sabar. Kemudian kalau ikhlas itu bagaimana? Allah tatluba li amalika syahidan ghairallahi. Ini definisi ikhlas. Al ikhlasu Allah tatluba li amalika syahidan ghairallah. Di At-Ta'rifat Shahifah 14. Al-ikhlasu yang disebut ikhlas apa? Allah tatluba, kamu tidak mencari, li amalika untuk amal kamu, mencari siapa? Syahidan, seorang saksi, ghairallah, selain Allah. Jadi amal yang disebut ikhlas itu kamu tidak mencari saksi untuk amal kamu selain Allah. Yakni ketika kita beramal hanya karena Allah itu namanya ikhlas. Tapi ini ikhlas paling tinggi, Ustaz. Ikhlas paling tinggi itu ikhlas lillahi ta'ala. Makanya maknanya lam yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya lubil ikhlas, inti ikhlas. Itu ketika kita beramal yang dicari itu hanya Allah, Allah, Allah dan Allah. Kita beramal apapun tidak mencari saksi dari selain Allah. Makanya amal lillahi ta'ala itu ya sangat sangat penting. Ikhlas itu menentukan. Ikhlas itu menentukan. Di dalam kitab Idhatun Nasiin saya pernah membaca al-amalu jismun ruhuhu al-ikhlas. Al-amalu, amal itu jismun, bagaikan badan. Waruhuhu al-ikhlas, ruhnya adalah ikhlas. Ketika kita beramal tanpa adanya ikhlas itu bagaikan bangkai yang tidak ada kehidupannya, tidak ada nyawanya itu. Sehingga sangat jauh ikhlas dengan sabar itu sangat jauh. Kalau ikhlas itu berarti kan setelah ada kesabaran. Setelah ada kesabaran, sabar dulu baru sabar di dalam tidak maksiat, itu kan bersabar berarti. Sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menunaikan taat kepada Allah, dalam tidak maksiat, dalam menghadapi musibah, dalam menunaikan taat ini didasari ikhlas. Kan berarti perbuatan yang kedua berarti. Perbuatan yang setelah adanya kesabaran itu. Jadi sangat jauh. Bukan satu tipe, tapi tipenya berbeda. Makanya tadi di awal saya sudah mengatakan nisbatnya atau penggolongannya atau hubungannya adalah hubungan yang sangat berbeda. Disebut nisbat tabayun. Saya ulangi, sabar itu adalah berusaha menahan kepada segala sesuatu yang tidak disukai. Sabar adalah berusaha menahan sesuatu yang tidak disukai. Lah kalau ikhlas berusaha membersihkan hati, artinya beramal tidak mencari saksi kecuali Allah. Jadi kalau hubungannya sabar itu tertentu, berarti apa? Ketika kita menghadapi segala sesuatu berusaha menahan kepada sesuatu yang tidak disukai, itu masuk kategorinya sabar. Kalau kita beramal amal apapun, ini kan berarti lebih umum. Baik menghadapi sesuatu yang menghadapi sesuatu yang tidak disukai atau disukai, dalam kita melakukan amalnya ikhlas karena Allah, tidak ada yang dicari sebagai saksi kecuali Allah. Itu namanya ikhlas. Berarti kalau ikhlas itu lebih umum dibandingkan dengan sabar. Sabar itu hanya perilaku yang berhubungan dengan menahan segala sesuatu yang tidak disukai. Ini kalau orang ahli mantik disebut al-habsu alal makruhi
al-habsu itu bentuk jenis, alal makruhi bentuk khos. Makanya disebut definisinya ini definisi rosamtam, kalau orang mantik bilang jenis menahan dari segala sesuatu yang tidak disukai. Itu dinamakan sabar. Kalau ikhlas, al-ikhlasu alla tatluba li amalika syahidan ghairallah. Ikhlas itu kamu tidak mencari saksi selain Allah untuk amal kamu. Berarti aliasnya kamu beramal hanya karena Allah, tidak mencari yang lain. Kan beda sekali Ustaz. Simpulannya sabar itu adalah berusaha menahan kepada sesuatu yang tidak disukai, sementara ikhlas itu beramal hanya karena Allah, tidak mencari yang lain. Saya kira cukup Ustaz. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali manfaat yang dapat diambil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.